melakukan observasi di kota Cilegon, tepatnya di revitalisasi Monumen Geger Cilegon. Terus keseruan kita guys, let's go! Tidak jauh dari alun-alun Cilegon, terdapat sebuah monumen bernama Revitalisasi Monumen Geger Cilegon. Monumen tersebut terdiri dari bangunan berbentuk kubus dengan 4 patung manusia dan macan di atasnya. Salah satu patung menggambarkan sosok ulama memegang tongkat sambil menunjuk ke suatu arah. Patung kedua menggambarkan seseorang berseragam tentara dengan senjata laras panjang di lengannya. Patung ketiga menggambarkan seorang rakyat bertelanjang dada sambil memegang golok. Sedangkan patung keempat menggambarkan perempuan memakai baju tradisional. Monumen ini sendiri merupakan monumen bersejarah di kota Cilegon, yaitu peristiwa Geger Cilegon. Di area monumen itu, terdapat sejumlah pilar yang menulis penjelasan singkat tentang sejarah Geger Cilegon itu terjadi. Geger Cilegon adalah sebuah peristiwa pemberontakan tani terbesar yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1888 yang dipelopori oleh seorang tokoh ulama bernama Kiai Haji Wasyid atau yang lebih dikenal dengan Ki Wasyid. Terdapat banyak cerita bersejarah pada peristiwa Geger Cilegon ini. Salah satunya adalah peristiwa pegantungan. Nama pegantungan bukan sekedar penanda tempat. Ia adalah simbol perjuangan, keberanian, dan harga diri masyarakat Banten. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kehormatan dan kebebasan adalah harga yang harus diperjuangkan meski dengan nyawa sekalipun. Kini, pegantungan menjadi pengingat bagi generasi muda bahwa semangat juang Ki Wasyid dan para syuhada tidak boleh pudar. Di tanah ini, setiap jejak mereka adalah pesan untuk terus menghormati leluhur, menjaga kebebasan, dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Jadi itu tadi adalah revitalisasi Monumen Geger Cilegon. Sekarang kita akan mewawancarai masyarakat sekitar tentang seberapa tahu sih masyarakat Cilegon mengenai peristiwa Geger Cilegon. Yuk ikutin. Peristiwa pegantungan. Cerita rakyat asal muasal kata pegantungan diambil dari tahun 1889, di mana ex Geger Cilegon itu akhirnya dihukum gantung. Dihukum gantung. Setelah dihukum gantung, tadi Nikam Sidat itu tidak dihukum gantung karena dia menolong anak dari Mughal. Nah, ketika dihukum gantung itu, apa yang terjadi pada masyarakat Cilegon adalah kehilangan gairah untuk semangat jihad adalah pertama. Keduanya, kebingungan, saya ini mau meluk Islam atau keluar dari Islam karena ketakutan. Pada saat itu siapa yang membawakan nama kalimat takbir atau takbir? Oh, itu biasanya akan membawa pemberontakan berlanjutan. Akhirnya pada saat itu masyarakat Cilegon diam semua, nggak ada yang berani sholat di masjid. Udah di masing-masing aja sama. Barulah beberapa tahun kemudian tokoh-tokoh Cilegon yang dari Mesir, yang dari Arab itu datang ke Cilegon, ya termasuk Brigjen Sarkon segala macam, membuat pembaharuan. Dan pembaharuan itu orang-orang Cilegon akhirnya kembali lagi ke masjid, ke surau ngaji segala macam. Seperti itu kalau terjadi pasca Geger. Kita putusinnya sampai 1889 sampai 1891 itu 2 tahun. 2 tahun itu orang Indonesia, orang Cilegon itu krisis keimanan. Krisis keimanan, bingung ya. Salah satu buku Star Bersabet ya, saya lupa. Ketika krisis keimanan, ketika banyak orang dihukum gantung, anak-anak kecil itu semuanya pada dipakein kunyit. Dipakein kunyit. Pertama, khawatir mereka terkena penyakit. Keduanya, supaya tidak ada arwah yang bertayangan mendekat mereka. Tapi memang yang saya tahu kalau dalam teater surrealis, kalau misalkan acuannya tadi benda yang dipakai kan, memang pasti ada simbol. Ketika
kunyit itu saya cari tahu kenapa orang Cilegon pada saat itu melihat peristiwa penggantungan di rumah dulu itu ya supaya arwah itu tidak ada. Dan saya tanya ke orang Jawa yang tidak itu memang benar. Dan kunyit itu tujuannya biar tidak biar dijaga. Bahkan orang kalau hamil kan pakai apa sih, bengklek segala macam, tahu nggak? Jadi itu sih. Jadi peristiwanya itu kan yang buat dari tahun 1888 sampai 1891. Nah, peristiwanya langsung perlawanan kecil, kemudian ada yang akhirnya diikat gitu kan, ditali dibawa ke tiang gantungan. Nah, itu tadi adalah cuplikan vlog mengenai peristiwa GGR Cilegon. Semoga dapat memberikan manfaat juga bermanfaat untuk semua. Cukup sekian, and thanks for watching. Bye bye.